出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Gua beberapa kali roasting Ultraman King karena emang dia ngeselin. Tapi kayaknya ada yang lebih pantas untuk di roasting, yaitu Raja Land of Light. Kita nggak tahu siapa dia, namanya siapa, bentuknya kayak gimana, dan tinggalnya di mana. Kontribusinya pun kita nggak tahu tuh. Jadi mari kita roasting Raja AFK ini. Masalah atau kejanggalan apa yang berhubungan sama dia, yang bener-bener aneh ya. Karena nggak semua urusan harus raja. Yang pertama, Raja Land of Light adalah salah satu penyebab kenapa Belial menjadi jahat. Iya, gue sangat paham dengan sifat Belial, yang dimana dia itu gila kekuatan. Tapi kalau kita pahami baik-baik, dia mulai menjadi jahat karena iri dengan Ken. Ultraman Ken dan juga Belial merupakan ujung tombak di Ultimate War. Meskipun pada akhirnya Ken lah yang mengusir Emperor Seijin. Tapi jasa Belial itu harusnya nggak dilupakan gitu aja. Ultraman Ken jadi komandan. Iya, apa salahnya menjadikan Belial sebagai wakil komandan? Atau seenggaknya dikasih Star Mark. Tapi Raja Land of Light sama sekali nggak ngasih apa-apa ke Belial. Itu kan keputusan yang kocak. Jadi gimana nggak marah itu Belial? Jadi Belial punya alasan lebih kuat lagi kenapa dia sampai mencuri Plasma Spark. Emang kocak banget nih Raja. Kejanggalan berikutnya masih berhubungan sama Belial. Ultraman Belial udah menjadi jahat dan dia pun menyerang Land of Light. Ultraman King berhasil menghentikannya dan memenjarakan Belial di luar angkasa. Tapi penjaga penjara ini cuma 2 biji doang dan mereka pun gak kuat-kuat banget. Sekali serang doang langsung mampus. Ini rajanya kok bisa biarin aja? Harusnya dia tahu dong, penjara Belial harus dijaga ketat. Tapi dibiarin aja 2 biji doang. Rajanya mabok kecubung apa gimana ini? Kejanggalan berikutnya juga masih berhubungan sama Belial. Setelah Belial berhasil dikalahkan, di Land of Light Ultraman King langsung pidato. Pertanyaannya adalah, kenapa malah Ultraman King yang pidato? Yang lagi kena masalah itu kan Land of Light. Jadi kenapa bukan rajanya yang ngomong sama rakyatnya? Kenapa malah Ultraman King gitu? Padahal King juga nggak ngapa-ngapain kan di situ. Iya, gua paham Subraya masih belum punya desainnya, masih belum pengen dimunculin lah gitu. Tapi itu kan alasan di balik layar, bukan alasan yang ada di filmnya. Jadi tetap janggal lah, malah Ultraman luar yang pidato. Betapa tidak bergunanya Raja satu ini. Jangankan ngambil keputusan yang tepat, pidato aja dia nggak bisa. Kejanggalan selanjutnya adalah Raja Land of Light nggak peduli sama anaknya sendiri. Anak Raja Land of Light adalah Yulian. Dia ditawan agar bisa ditukar dengan Land of Light. Nah, si Raja ini sama sekali nggak peduli sama anaknya. Di UGF nggak ada dia dimention kalau dia tuh khawatir sama anaknya. Dan akhirnya memerintahkan Ultraman lain untuk bisa menyelamatkan Yulian. Tapi nggak ada sama sekali dimension Ultraman Land of Light menyelamatkan Yulian. Itu kelihatan kayak inisiatif mereka aja. Bukan karena disuruh ayahnya Yulian. Emang nih Raja parah banget. Sama anaknya sendiri aja nggak peduli. Mungkin dia berpikir kalau cuma anak bisa dibuat lagi. Dan kejanggalan yang terakhir masih berhubungan dengan Absolutian. Tentunya konflik Ultraman melawan Absolutian. Raja Land of Light sama sekali nggak ikut campur. Padahal udah jelas nih kalau planetnya bakal diambil alih sama Tartarus. Bahkan anaknya aja sampai diculik. Tapi dia ini sama sekali nggak ada ikut campur. Dimension dia ngasih saran aja nggak. Bahkan Ultraman Land of Light minta nasihatnya ke Ultraman King loh. Yang akhirnya Ultraman King minta Ultraman dan Absolutian itu damai aja. Begitu juga dengan Ultraman Noah yang pengen damai. Tapi Raja Land of Light apa? Nggak ada tanggapan sama sekali. Apakah ngajak perang? Apakah damai? Bener-bener AFK? Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Kejanggalan-kejanggalan yang berhubungan sama Raja Land of Light. Gua nggak ngerti kenapa Suburaya membuat Raja Land of Light ini AFK. Teorinya dia udah mati juga nggak mungkin. Karena Yulian aja statusnya masih putri. Harusnya kalau rajanya mati, otomatis Yulian akan menjadi ratu. Tapi nyatanya enggak kan? Ya segini aja lah pembahasan kita kali ini tentang Raja Ultraman Land of Light yang AFK. Gua kalau jadi penduduk Land of Light, udah gua aja tuh Ultraman lain buat demo. Ngapain punya raja kalau AFK? Oke, kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.